Pada kesempatan kali ini saya mempraktikkan cara membeli saham dan mempraktikkan analisis fundamental dalam suatu perusahaan. Oke, yang pertama kita mulai dari penjelasan saham dulu. Apa itu saham? Saham adalah instrumen investasi yang mewakili kepemilikan sebagian dari sebuah perusahaan. Ketika seseorang membeli saham, mereka memiliki hak untuk mendapatkan sebagian dari keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen, serta berpotensi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham di pasar. Saham umumnya diperdagangkan di bursa efek, di mana harga saham bisa naik atau turun tergantung pada kondisi keuangan perusahaan, tren pasar, dan faktor ekonomi global. Investasi saham memiliki risiko yang relatif tinggi, namun memberikan potensi imbal hasil yang besar dalam jangka panjang. Oke, kita lanjut ke uh, prakteknya. Saya di sini ada salah satu saham yang saya ingin analisis atau beli juga, yaitu saham Smartfren Telkom Tbk. Sebenarnya ada dua cara untuk menganalisis suatu saham. Yang pertama adalah eh, analisis teknik, yaitu dari kita melihat eh, chart dalam diagram ini, apakah dia sedang naik atau turun dalam beberapa tahun terakhir atau dalam beberapa bulan terakhir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan gimana cara menganalisis saham lewat cara fundamental. Yang pertama kita lihat di case statistik. Nah, di sini ada banyak performance, valuasi, solvensi, dan dividen. Nah, yang pertama adalah performance, yaitu kinerja keuangan. Di return on aset atau ROA, di sini ROA-nya adalah minus 2,09%. ROA negatif menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu menghasilkan laba dari aset-aset yang dimilikinya. Ini bisa menjadi indikasi bahwa perusahaan mengalami masalah efisiensi dalam penggunaan asetnya. Selanjutnya, ada ROE atau Return on Equity. Di sini ROE-nya adalah minus 4,25%. ROE ini juga negatif menunjukkan bahwa perusahaan tidak memberikan pengembalian yang menguntungkan bagi pemegang sahamnya. Ini bisa disebabkan oleh kerugian operasional atau beban utang yang tinggi. Selanjutnya adalah gross profit margin atau GPM. GPM di smartphone di sini adalah 100%. Rasio ini cukup menarik karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba kotor dari penjualannya secara maksimal. Namun perlu diperhatikan bahwa ini tidak serta-merta menunjukkan keuntungan sih, karena ada biaya operasional dan lainnya yang mengurangi profitabilitas. Selanjutnya adalah operating profit margin atau yang biasa disebut OPM. OPM di sini bernilai 0,85%, yang berarti OPM yang rendah menunjukkan bahwa laba operasional relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Yang terakhir dari performance yaitu NPM atau net profit margin. NPM sendiri di sini bernilai minus 8,5%, yang berarti NPM ini negatif mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian bersih setelah semua biaya, termasuk bunga dan pajak, dipotong dari pendapatan. Ini bisa menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki kesulitan dalam mencapai profitabilitas. Selanjutnya kita akan menganalisis dari valuasinya. Yang pertama yang kita lihat adalah earnings per share atau yang kita bisa disebut EPS. Di sini EPS yang bernilai min 1,99, yang berarti EPS negatif. Di sini menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian per sahamnya, yang biasanya dianggap kurang menarik bagi investor karena menandakan tidak ada laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Oke, selanjutnya adalah price to book value atau yang bisa disebut PBH, PBV. Nah, PBV ini di sini bernilai 0,58. Nah, kalau saya sudah belajar sedikit, PBV di bawah satu menunjukkan bahwa saham ini diperdagangkan di bawah nilai buku perusahaannya. Ini bisa dianggap under value oleh beberapa investor. Namun perlu diingat bahwa hal ini bisa juga menjadi refleksi dari prospek pertumbuhan yang rendah atau masalah keuangan yang dihadapi. Oke, ada price to earning. Nah, di sini nilai price to earningnya minus 13,57.
PE negatif adalah tanda bahwa perusahaan sedang merugi, dan ini biasanya kurang menarik bagi investor yang mencari saham dengan potensi pertumbuhan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis solvabilitas atau solvensinya. Di sini ada current ratio. Current ratio eh, saham smartphone ini di, di kisaran 93,54%. Ini berarti bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Meskipun nilainya berada di bawah standar umum, yaitu di bawah 100%, yang mungkin mengindikasikan likuiditas yang relatif terbatas. Selanjutnya adalah debt to equity ratio atau yang bisa disebut DER. Nah, DER di saham smartphone di kisaran 103%. DER ini lebih dari 100% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekuitasnya. Tinggi rasio utang ini bisa menjadi risiko bagi perusahaan jika tidak diiringi dengan kemampuan untuk menghasilkan laba. Nah, di sini yang terakhir adalah dividen. Kita akan menganalisis dividen dalam perusahaan. Nah, secara yang saya lihat, tidak ada dividen yang dibagikan oleh perusahaan ini karena angka-angka seperti dividen, yield, dan payout ratio berada di 0%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan belum menghasilkan keuntungan yang cukup untuk mendistribusikan dividen atau sedang memprioritaskan penggunaan dananya untuk kebutuhan operasional dan pengembangan bisnis. Kesimpulannya, saham Prime menunjukkan beberapa metrik yang kurang menguntungkan, terutama dari segi profitabilitas dan solvabilitas. Meskipun gross profit margin yang mencapai 100% mungkin menarik, rendahnya operating profit margin dan net profit margin menunjukkan adanya tekanan biaya yang tinggi atau efisiensi operasional yang perlu ditingkatkan. Selain itu, rasio utang yang cukup tinggi menambahkan risiko keuangan. Sementara tidak adanya dividen menunjukkan bahwa investor tidak akan mendapatkan imbal hasil dalam bentuk dividen. Berdasarkan data ini, saham Prime bisa lebih cocok untuk investor yang memahami risiko di sektor telekomunikasi dan bersedia menunggu perbaikan kinerja perusahaan di masa depan. Oke, karena kesimpulannya di bawah yang diharapkan, kita bisa melihat lagi nih saham-saham yang seperti saham-saham yang sudah terjamin kayak Telkom atau BBCA, BBRI atau Antam. Nah, karena saham-saham yang sudah terjamin ini harga per lembarnya sangat mahal yaitu 3.000, kemungkinan saya akan tetap beli smartphone karena sini ada praktik beli juga. Kita beli. Nah, kita bisa nambah nih, kita misal beli satu lot. Nah, berarti harga maksnya sekitar 3.700. Misalnya mau beli dua lot sekitar 7.400. Kita beli satu lot dulu. Kita bisa deposit melalui via bank seperti Bank Permata, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan bank lain-lainnya. Nah, di sini kita bisa memakai fintech, ya, seperti Dana, OVO, Flip, dan GoPay. Kebetulan saya pakai Dana, saya akan mencet Dana. Nah, di sini ada langkah pembayarannya. Yang pertama, buka aplikasi Dana, pilih menu Send to Bank, pilih Add New Bank Account, pilih bank penerbit RDN dan isi nomor rekening RDN kamu. Nah, pilih Save and Continue, lalu isi nominal yang diinginkan. Ikuti langkah selanjutnya dan deposit kamu akan diproses. Oke, coba kita ikuti. Sekarang kita salin dulu. Mari kita cari Dana, kirim, send to bank, send to bank, add new bank account.
Ini tadi Bang apa tadi ya? Bank Permata, Bank Permata, Mata Bank, masukkan nomor rekening bank, simpan dan lanjut. Nah, mungkin kena sensor dari pihak dananya sendiri, kita isi. Nah, di sini ada ada ketentuan minimal jumlah pembeliannya atau jumlah kirimnya yaitu sebesar 10.000. Nah, karena malam malam kayak gini dananya sedang maintenance dan pihak bank pun lagi maintenance juga, mungkin saya akan cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.